Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas atau membaca soal-soal untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Langsung saja nomor satu. Keuntungan sistem EV atau EFI dibandingkan dengan karburator, yaitu yang pertama adalah pemakaian bahan bakar lebih efisien, pemakaian bahan bakar lebih efisien atau hemat. Kemudian yang berikutnya, pemakaian bahan bakar lebih irit. Selanjutnya yang bagian C, sistem FI tidak perlu perawatan. Kemudian campuran bahan bakar lebih sempurna. Bagian E, pembakaran lebih sempurna. Oke, jadi harus dibedakan antara campuran bahan bakar lebih sempurna dan pembakaran lebih sempurna. Yang kedua, AFM atau air flow meter pada sistem FI tipe L atau tipe L atau jenis L berfungsi A. Mengatur temperatur udara yang masuk melalui intake manifold. Kemudian bagian B, mengukur jumlah udara mengalir melalui intake manifold. C, mengukur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. D, mengukur arus yang mengalir menuju ECU. E, mengatur temperatur kerja mesin. Yang ketiga, komponen yang mendeteksi jumlah udara masuk melalui intake manifold mesin EV tipe D adalah air valve, air chamber, air flow meter, throttle position sensor, manifold absolute pressure sensor. 4. Pressure regulator berfungsi mengatur tekanan bahan bakar yang akan diinjeksikan, mengontrol tekanan udara yang masuk, kemudian mengukur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan, mendeteksi tekanan air pendingin, mendeteksi temperatur di intake manifold. Yang kelima, pada susunan sistem dasar EV dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu A, sistem pendingin, sistem bahan bakar, sistem pengapian. B, sistem bahan bakar, sistem injeksi, sensor. C, sistem bahan bakar, sistem induksi udara, sistem pengontrolan elektronik. D, sistem pengapian, sistem starter, sistem pengisian. E, throttle position sensor, air filter, air flow meter. 6. Terpasang pada exhaust manifold dan mendeteksi jumlah oksigen dalam gas buang yang diubah menjadi tegangan variabel dan menjamin sinyal ke ECU adalah A, air flow meter. B, manifold pressure sensor. C, ignition signal. D, oxygen sensor. E, throttle position sensor. Yang ketujuh, untuk meningkatkan kemampuan menghidupkan mesin ketika suhu mesin masih dingin pada mesin adalah A, injector time switch. B, engine coil. C, coolant. D, cold start injector. E, coil. 8. Bagian yang mengendalikan sistem EV adalah aktuator, kemudian ECU, setelah itu sensor. D, kunci kontak. E, relay. Selanjutnya nomor 9, pengembutan bahan bakar pada sistem EV dilakukan oleh ECU. B, aktuator. C, sensor. D, injektor. E, throttle position sensor. 10. Dalam perawatan sistem bahan bakar FI, hal yang tidak diperlukan adalah pemeriksaan campuran idle, pemeriksaan bahan bakar, pemeriksaan kerja induktor, pemeriksaan tekanan bahan bakar, pemeriksaan kerja pompa bahan bakar. Bagian 11 atau nomor 11. Alat yang perlu digunakan dalam mengukur continuous sensor adalah ohmmeter, voltmeter, caliper, engine tune-up tester. 12. Gambar berikut merupakan salah satu perawatan sistem bahan bakar FI. Nah, jadi kita akan melihat gambar untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, saya tampilkan gambarnya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah
salah satu pemeriksaan pada komponen di sistem bahan bakar EV, ya, sistem bahan bakar EV. Nah, gambar ini menunjukkan pemeriksaan apa pada sistem injeksi. Apakah itu pemeriksaan kerja injektor, pemeriksaan tekanan bahan bakar, pemeriksaan kerja pompa bahan bakar, pemeriksaan volume penginjeksian injektor, atau pemeriksaan volume bahan bakar. Oke. Jadi perlu dipahami bersama apakah gambar tadi itu merupakan salah satu perawatan sistem bahan bakar untuk pemeriksaan kerja injektor, pemeriksaan tekanan bahan bakar, pemeriksaan kerja pompa bahan bakar, pemeriksaan volume penginjeksian injektor, pemeriksaan volume bahan bakar. 13. Komponen yang bertugas sebagai pelaksana perintah ECU atau ECU disebut motor, aktuator, distributor, regulator, atau transistor. 14. Ketika kunci kontak on, tidak ada suara mendengung dari sekitar tangki, dan saat di start mesin menyala. Namun saat kemudian mesin mati dan tidak dapat dinyalakan kembali. Kemungkinan penyebabnya adalah A. Injektor tersumbat, ECU terbakar, pompa bahan bakar tidak bekerja, saringan bahan bakar tersumbat, bahan bakar memiliki nilai oktan yang rendah. 15. Pada mesin bensin dengan sistem FA yang mengatur putaran stasioner ideal adalah A. Manifold absolute pressure sensor, ideal actuator control, intake air temperature sensor, speed sensor, atau knock sensor. 16. Suatu sistem pengaturan engine yang dikendalikan oleh ECU atau ECU, Electronic Control Unit, dan digunakan untuk mengendalikan suatu mesin atau motor dengan cara memonitoring kecepatan mesin, beban, dan temperatur, serta menyediakan penyemprotan injeksi bahan bakar sesuai pada waktu yang tepat dalam suatu proses tertentu adalah A. EV, B. Electronic Spark Advance atau ESA, C. Engine Management System, D. Failsafe, E. Ideal Speed Control atau ISC, ya. Suatu sistem pengatur engine dikendalikan oleh ECU, ya. Oke. Jadi silakan dibaca-baca berulang kali soalnya, kemudian pahami. Nomor 17, sensor yang mendeteksi temperatur pendingin dengan sebuah termistor dan diubah ke dalam sinyal tegangan dan mengirim sinyal ke ECU adalah circuit opening relay, cold start injector, intake air temperature, oxygen sensor, water temperature sensor. 18. Perubahan tegangan primer pada ignition coil dideteksi dan dikirim ke ECU sebagai suatu sinyal, dan ECU menentukan saat penyisian sesuai kecepatan mesin disebut DFV, B. Electronic Control Unit, Fuel System, Ignition Signal, atau LEV. 19. Oxygen sensor berfungsi mendeteksi kadar oksigen di ruang bakar, mendeteksi kadar oksigen di saluran buang, mendeteksi kadar oksigen di saluran masuk. Kemudian D. Mendeteksi, ya, D ini bagian C sudah double, ya, sudah double, maka kita lanjut ke bagian D. Mendeteksi kadar oksigen dan nitrogen di saluran masuk. E. Mendeteksi kadar oksigen dan nitrogen di saluran buang. 20. Knock sensor yang terpasang pada blok mesin berfungsi mengatur titik-titik pada EMS. Jadi EMS itu adalah Engine Management System. Nah, knock sensor itu fungsinya apakah menilai oktan bahan bakar, timing ignition, timing intelligent, timing valve, atau waktu pembukaan katup. Nah, jadi di sini harus dipahami fungsi dari knock sensor sehingga jawaban akan segera didapatkan. Jawaban yang benar, ya. 21. Komponen yang bertugas sebagai petugas pelaksanaan perintah ECU disebut, sini komponen yang bertugas sebagai pelaksana, ya, sebagai petugas pelaksana. Jadi dia yang akan menyemprotkan, kayak injektor kan. Injektor itu kan dia bagian dari pelaksana. Nah, jadi komponen yang bertugas sebagai pelaksana itu disebut apa? Apakah aktuator, alternator, motor, sensor, atau transistor? 22. Komponen yang bertugas sebagai pengirim sinyal informasi kepada ECU disebut aktuator, alternator, motor, sensor, atau transistor. Jadi beda dengan komponen sebelumnya. Komponen yang nomor 22 ini adalah komponen yang bertugas sebagai pengirim sinyal. Kalau tadi sebagai pelaksana. Kemudian ada yang mengirim. Nah, yang mengirim itu apa? Apakah aktuator, alternator, motor, sensor, atau transistor?
Apabila check engine menyala pada saat mesin hidup, hal tersebut menunjukkan bahwa apakah terjadi gangguan pada sistem bahan bakar, terjadi gangguan pada sensor, pada salah satu sensor, terjadi gangguan pada main relay, terjadi gangguan pada sumber arus, atau terjadi gangguan pada sistem penerangan. 24. Salah satu tipe pengontrol rangkaian daya pada IMS adalah A. Dikontrol oleh engine, dikontrol oleh relay, dikontrol oleh ECU atau ECU, dikontrol oleh fuse atau sekring, dikontrol oleh flasher atau pengedip pada lampu sein. 25. Tegangan terminal VC atau tegangan konstan atau voltage constant yang diciptakan oleh ECU sebagai sumber daya sensor adalah sebesar A 1,5 volt, B 2 volt, C 5 volt, D 12 volt, E 12,6 volt. Lanjut. Sistem yang menggunakan ECU atau ECU mesin, ya, sistem yang menggunakan ECU mesin untuk menentukan timing pengapian atau waktu pengapian, ya, berdasarkan sinyal dari berbagai macam sensor adalah EV, apakah ESA, kemudian EMS, fail safe atau ideal speed control, ya. Jadi di sini adalah yang menentukan waktu pengapian atau timing pengapian. Selanjutnya 27. Rangkaian elektronika yang digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang melewati idle port pada katup gas dalam posisi tertutup disebut apakah EV, ESA, kemudian EMS, fail safe atau ideal speed control, ya. Jadi pada saat ideal, ya, ingat. Jadi ada rangkaian elektronik yang berguna untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang melewati ideal port. Jadi dia pada saat langsam maka komponen inilah yang bekerja. Apakah namanya? Apakah EV, ESA, EMS, fail safe atau ISC atau ESC. 28. Aktuator yang menutup dan membuka saluran IDER berdasarkan perhitungan dari ECU adalah, jadi aktuator yang akan menutup. Apakah dia ESC motor, ESC sensor, ESC valve, crankshaft position sensor, camshaft position sensor. ESC itu apa? Ideal speed control pada motor, ya, ESC motor, kemudian ESC sensor, ESC valve atau katup ESC, CKV atau crankshaft position sensor, kemudian camshaft position sensor, CMP. Oke. ESCV tipe rotary solenoid yang terdiri dari kumparan, IC, magnet permanen dan valve adalah ESC jenis atau tipe motor solenoid, stepper dati, stepper motor, rotary solenoid atau toroid solenoid. Kenapa ada tiroid ini? Tiroid itu dia hanya gondok, ya, dalam istilah kesehatan namanya tiroid atau gondok. Kenapa ada di sini? Ya, nanti jadi kalau misalnya ada menjawab E atau tiroid, berarti ya cocoknya itu masuk ke dokteran, bukan masuk di jurusan otomotif. Jadi dia cocoknya dokter manusia tapi bukan dokter mobil. Kalau dia menjawab tiroid, ya, karena tiroid itu sama dengan gondok. Keterlaluan kalau ada yang menjawab tiroid. Oke, lanjut. 30. Untuk menghapus data malfungsi atau malfunction yang sudah tersimpan dalam ECU menggunakan alat yang disebut. Jadi kalau misalnya dia bermasalah, ada sensor-sensor bermasalah, maka masalah ini akan terdeteksi langsung atau terlihat langsung pada lampu mil atau mall indicator lamp. Nah, dengan adanya kesalahan tersebut, maka kita bisa menyimpulkan penggantian pada beberapa komponen sensor, entah itu ada satu atau beberapa. Yang jelas nanti akan kelihatan komponen apa yang akan rusak berdasarkan kode yang tertera atau kedipan pada jumlah kedipan pada lampu mil, ya, atau mall indicator lamp. Nah, alat untuk menghapus, kalau misalnya kita sudah ganti kemudian kita mau menghapus kodenya, maka kita gunakan alat apa? Apakah alatnya adalah A. DLC atau data link connector, kemudian OBD atau onboard diagnostic 2 atau multitester, atau MIL atau malfunction indicator lamp, atau IE scanner. Nah, jadi di sini ada komponen-komponen yang berfungsi untuk menghapus data malfungsi pada ECU.
ada atau ECU ya. Jadi alat tersebut alat apa? Oke, jadi soalnya cukup sekian dulu pembacaan soalnya. Ada 30 nomor soal. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.